Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dava Ma'ruf, biasa dipanggil Dava. Pada kesempatan saat ini, saya dengan NIM 230711011051 akan membahas kembali terkait topik materi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok saya, dari kelompok 3, yaitu yang membahas tentang karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya di sini akan sedikit membahas kembali terkait asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa asas yang ingin saya garis bawahi, yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, ada asas ius corea novit. Asas ius corea novit adalah asas yang berarti hakim dianggap mengetahui hukum, atau dengan yang lebih lengkap, yaitu pengadilan mengetahui hukum dan tidak perlu diajari oleh para pihak oleh siapapun. Dengan kata lain, hakim yang berwenang dan bahkan wajib menerapkan hukum yang tepat. Meskipun hukum tersebut tidak disebutkan atau dimohonkan oleh para pihak yang sedang berperkara, tetapi hakim itu sudah sepatutnya, berdasarkan asas tersebut, itu sudah sepatutnya mengetahui hukum dan tidak perlu diajari oleh siapapun. Nah, asas yang kedua adalah persidangan terbuka untuk umum. Persidangan terbuka untuk umum ini adalah salah satu asas yang penting dalam sistem peradilan modern saat ini, termasuk di Mahkamah Konstitusi yang ada di Republik Indonesia. Asas-asas ini menjamin bahwa proses peradilan dapat diawasi oleh publik sehingga berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel. Persidangan terbuka untuk umum berarti setiap orang, termasuk masyarakat, media, dan juga pemantau, seluruh publik berhak hadir ataupun menyaksikan jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, kecuali jika ditentukan lain oleh hakim untuk alasan tertentu. Nah, asas ini diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dari asas ini, dari teman-teman kelompok yang lain, dari teman-teman saya, mereka bertanya seperti ini, bagaimana kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi ini menjamin perlindungan hak konstitusional sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara demokrasi, dan juga bagaimana masyarakat dapat percaya terhadap hakim daripada Mahkamah Konstitusi. Baiklah, jika dikaitkan dengan asas ius corea novit atau hakim dianggap mengetahui hukum, ini sudah sangat menjamin perlindungan hak konstitusional daripada masyarakat. Kenapa? Karena siapapun yang merasa hak konstitusionalnya itu dilanggar, mereka bisa mengajukan judicial review ataupun yang lain ke Mahkamah Konstitusi. Entah itu terkait masalah undang-undang yang dia rasa melanggar hak konstitusionalnya terkait undang-undang dan peraturan lainnya, ataupun ketika dia mencalonkan diri secara legislatif maupun eksekutif dan merasa hak konstitusionalnya dirugikan, dia bisa melaporkan dan juga menuntut keadilan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi. Dan juga terkait kepercayaan publik terhadap hakim, itu dijamin dengan asas ini, asas ius corea novit. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya menaruh kepercayaan kita kepada hakim-hakim tersebut, karena hakim di Mahkamah Konstitusi itu sudah sepatutnya dan selayaknya tidak usah kita ajari hukum, dan juga sudah selayaknya bagi kita untuk percaya kepada mereka. Nah, selanjutnya dari asas yang kedua, yaitu persidangan terbuka untuk umum, menimbulkan pertanyaan dari teman-teman sekelas saya di kelas saya yang bertanya seperti ini. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menghadapi potensi penyalahgunaan teknologi informasi ketika menyiarkan persidangan secara daring? Nah, teman-teman, di era modern seperti ini, yang seperti saya katakan di awal, asas ini penting untuk sistem peradilan yang modern. Nah, pada era yang seperti ini, memang pasti ada celah untuk terjadinya penyalahgunaan penyiaran ataupun keterbukaan persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang disalahgunakan. Nah, tentunya pihak ataupun orang-orang
yang berwenang di Mahkamah Konstitusi, mereka sudah mengatur regulasi sedemikian rupa agar sistem dan juga asas ini dijaga dengan kuat oleh mereka. Dari Mahkamah Konstitusi menetapkan aturan yang tegas, yaitu dalam peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata cara persidangan elektronik, termasuk larangan manipulasi konten persidangan. Dan juga mereka memberikan disclaimer bahwa rekaman resmi hanya ada di kanal atau di website ataupun di akun resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan juga ini berarti publik tidak mungkin dan juga tidak akan keliru dengan potongan-potongan video yang akan beredar, karena dari publik ataupun masyarakat, publik dan masyarakat mereka bisa langsung cek di kanal ataupun website ataupun akun sosial media resmi daripada Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, demikianlah video saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai dengan akhir video saya. Saya harap apa yang telah saya bahas dari dua asas yang saya kemukakan tadi, yang telah saya bahas dari hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang membahas tentang karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan juga tadi saya sudah menyinggung sedikit terkait isu dan juga pertanyaan yang diangkat oleh teman-teman dari kelompok lain yang ada di kelas saya yang bertanya yang berkaitan dengan dua asas tersebut. Semoga itu bisa membuka wawasan dari teman-teman semua, juga menambah ilmu daripada teman-teman semua. Jika ada yang kurang, mohon maaf, dan teman-teman kita sama-sama masih bisa belajar dan juga kita bisa berdiskusi bersama agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Baiklah, saya kira demikian. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, dan siang.